nggak sadar ini tanda Allah ingin kamu naik level. Sebenarnya apa aja sih tandanya? Banyak, tapi sebelum kita belajar, kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Subhanallah, Ustaz Syam pernah nggak ada di kejadian kayak gitu, ketemu teman-teman lama, tapi kok obrolan tuh kayak gede-gedean rekening, banyak-banyakan rumah gitu, pernah nggak sih? Mudah-mudahan niatnya hanya untuk memotivasi temannya, bukan niat karena tidak semua orang mau mendengarkan cerita kesuksesan kita, tidak semua orang mau mendengarkan itu. Oh gitu. Anda cerita bahwa Anda sedang kenyang, padahal yang mendengarkan cerita Anda sedang kelaparan, sakit hatinya. Oh gitu, subhanallah. Nah, berbicara nih tentang bagaimana Allah mengangkat derajat seseorang gitu ya. Kan ada beberapa orang yang memang Allah lebihkan ilmunya. Ya. Tapi gimana kita harus menanggapi orang yang maunya pintar sendiri. Punya ilmu dagang, punya ilmu segala macam lah. Ilmu politik, punya ilmu ekonomi, ilmu apapun. Tapi maunya tuh pintar sendiri. Pokoknya buat saya aja, saya gak mau pokoknya orang lain sukses. Itu gimana kita harus menanggapi itu tanpa mengajari atau berbagi. Orang itu gak mau berbagi ilmu, gimana kita harus nanggepin orang tersebut? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana Habib Utsman, Kak Caca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an, Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Karakteristik dagangnya Nabi SAW itu selalu disertai dengan ilmu. Karakteristik dakwahnya Nabi Muhammad SAW itu selalu dengan ilmu. Karakteristik kepemimpinan Rasulullah SAW itu selalu dengan ilmu. Jadi kalau man aradat dunia fa'alaihi bil ilm. Siapa yang mau dunia raihlah dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang mau akhirat raih dengan ilmu. Siapa yang mau keduanya raih dengan ilmu. Maka ilmu ini memang mengangkat derajat seseorang. Tanpa bermaksud merendahkan suatu pekerjaan atau apapun itu. Biasanya dalam sebuah bangunan yang paling berat kerjanya justru yang sedikit gajinya. Yang ngangkat-ngangkat batu yang segala macam itu justru lebih banyak gajinya orang yang gambar-gambar. Padahal lebih susah ngangkat-ngangkat daripada gambar-gambar. Kenapa bisa? Karena ilmu. Subhanallah. Begitu pula dengan akhirat. Bagaimana cara dapat akhirat kalau tanpa ilmu? Bagaimana ibu tahu cara sholat kalau nggak belajar? Bagaimana caranya lebih khusyuk sholatnya kalau tidak ada ilmunya? Yang paling khusyuk sholatnya termasuk diantaranya adalah mereka yang memaknai setiap gerakannya, memaknai setiap bacaannya, sehingga bisa memaknai bacaannya itu karena dengan ilmu. Bagaimana nikmat pengajian kalau tidak ada ilmu? Bagaimana nikmat bersedekah kalau tidak ada ilmu tentang akhirat? Maka siapa yang mau dunia, siapa yang mau diangkat derajatnya di akhirat, raihlah dengan ilmu. Subhanallah. Jadi bukan hanya berkuliah tinggi atau berpendidikan tinggi, tapi berilmu tinggi. Ilmu itu baru disebut ilmu kalau sudah diajarkan ataupun sudah diamalkan. Lalu bagaimana kalau ada orang ternyata subhanallah maunya pintar sendiri, tidak mau mengajari, tidak mau berbagi, berarti ini menyalahi daripada sunnahnya Nabi SAW. Karena Rasulullah kenapa bisa sukses? Karena Rasulullah dagang gak mau sendiri. Dakwah gak mau sendiri. Subhanallah. Memimpin gak mau sendiri. Senantiasa. Rasul itu manusia yang gak pernah salah, Bu. Harus tahu ya. Rasulullah SAW manusia yang tidak pernah salah. Tapi Rasul juga adalah manusia yang paling banyak bermusyawarah. Padahal dia udah paling pintar. Tapi beliau masih bermusyawarah. Kenapa? Ingin mengajak yang lain, ingin berbagi. Wallahu ta'ala. Jadi kita harus menghargai orang-orang yang mau berbagi strategi sama kita. Oh iya dong. Tapi kalau ada orang yang ngerasa, gak mau ntar dia juga kaya lagi. Ntar dia juga sukses kayak saya lagi. Kalau ada kayak gitu. Di garis bawahi dia tidak meyakini bahwa apa yang menjadi milikmu tidak akan pernah bisa menjadi milik orang lain. Dan apa yang ditakdirkan untuk orang lain tidak akan pernah menjadi milikmu. Berarti kurang dia menyadari rizki dari Allah. Baik, jazakallah khair. Terima kasih Ustaz Syam. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Jamaah ini dari mana sih? Saya mau nanya. Ya tanya dulu jamaah dari mana? Yang bawa jamaah dari mana Bu? Palembang yang atas.
Batang, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dari wajah-wajahnya pengen bertanya sama Ustadz nih. Tapi sayangnya mau bertanya. Oh, Ustadz yang mau tanya. Ya udah Dong. kalau gitu kita masuk ke segmen Ustadz bertanya. Kami menjawab. Oke, silahkan. Tapi yang tadi paling besar suaranya ibu ya. Ya. Bisa nggak saya tanya di sampingnya? Oke. Oh. Silakan ibu berdiri. Namanya siapa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umul Hasanah dari pimpinan anak cabang Fatat NU Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Tepuk tangan. Bu, gimana solusi dari ibu? Jikalau ada yang membenci ibu, apa yang ibu lakukan? Mungkin pertama kita kalau melihat dari emosi kita marah ya. Tapi kalau kita mempunyai ilmu iman, insya Allah kita akan ikhlas menerima apa yang sudah kita. Benar. Tepuk Benar tangan. ikhlas, Bu. Luar biasa. Meni ikhlas gitu. Mengikhlaskan. Oh iya. Mengikhlaskan. Berusaha. Berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Ibu. Kenapa sih Ustadz tadi nanya-nanya kayak gitu, mancing-mancing jadi saya yang curhat kan? Mau tahu? Mau. Silakan Ustadz. Ini Habib dan Sasab. Terima kasih banyak kepada tim Islami Tinda yang menghibur kita. Dengan tema hari ini, jikalau seseorang didekatkan dengan orang-orang yang tidak menyukainya, itulah tanda akan menaikkan derajat. Ternyata kita dapat pembelajaran. Mau tahu nggak siapa-siapa yang dinaikkan derajatnya oleh Allah? Mau tahu? Makanya ikutin hari ini nih kita bahas orang-orang yang dinaikkan derajatnya ketika Allah menguji hamba itu dengan ujian dari teman-teman dekatnya. Sebenarnya gini, kita tidak butuh pujian. Karena bahaya kalau kita dipuji. Tahu nggak? Ketika kita dipuji bagaikan dipenggal leher kita. Kata Nabi, jangan kau puji saudaramu. Karena kalau kau puji bagaikan engkau memenggal lehernya. Kenapa? Karena berada di zona nyaman. Sehingga tidak ada peningkatan. Karena dia sudah merasa sukses, merasa hebat. Jadi tidak mau belajar lagi. Harusnya dipicu, diajak untuk jalan-jalan. Diajak ketemu orang lebih hebat lagi. Supaya mau belajar. Betul-betul? Banyakin bergaul. Ternyata ibu-ibu jangan cuma ikut majelis taklimnya aja. Ajak majelisnya untuk kumpul di BKMT. Betul tidak? Kumpul dengan majelis-majelis yang lain. Ternyata kita masih kurang ilmu ya. Jadi ingat, kalau Allah ingin menaikkan derajat seseorang dengan cara apa? Mendatangkan orang yang mengkritiknya. Betul tidak? Mendatangkan orang yang membencinya supaya dia sadar akan kekurangannya. Mana sih tepuk tangannya? Iya. Karena saya yakin pasti ada orang-orang yang membenci ibu kan? Subhanallah. Tidak semua orang senang ibu datang ke sini. Betul. Pasti ada yang cemburu yang tidak ikut. Ada juga mungkin orang-orang di luar sana yang gak Yeah. suka Ustadz Maulana tiap hari ada di TV. Ya. Tapi kan kabar baiknya adalah itu tanda Allah meninggikan derajat Ustadz. Bener Iya. nggak? Kasih tepuk tangan dong Bu. Pesan dari Ustadz Maulana adalah siapapun orang yang sedang membenci kita itu sebenarnya adalah salah satu ciri tanda Allah sedang menaikkan derajat Karena kita. mengoreksi kita lewat jalur orang. Betul, terima kasih Ustadz. Jadi cara mengoreksi diri supaya kita, oh ada orang yang mengkritik kita, oh jangan-jangan memang saya memang harus ada yang diperbaiki. Jadi nggak apa-apa, itu sangat wajar sekali Masya Allah. Nah sekarang tadi kan Ustadz udah nanya, gantian deh kita kasih kesempatan buat jamaah karena kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Angkat tangannya Bu yang tinggi, siapa yang mau curhat? Wah banyak banget nih dari Palembang, dari Batang. Yang ini dulu deh, yang dari Batang gantian, ini yang dari Palembang. Silakan Ibu maju ke depan. Boleh Habib dan Ustadz Syam, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marida dari Majelis Taklim Al-Kausar, Palembang. Baik, Ibu siapa? Malida? Marida, Marida, oke. Mau curhat tentang apa Ibu Marida? tentang utang. Tentang hutang, silakan. Ini Ustadz ya, gimana ya? Kan biasa orang yang utang sama kita. Tapi pas ditagih dia selalu ngelak. Belum punya uang lah, masih perlu inilah, Ya. perlu itulah. Ya. Padahal kita waktu ngutangi kan niat nolong ya. Ya betul.
giliran kita tagih nggak dibayar-bayar. Ya. Nah gimana itu? Hukum yang utang itu biar tahu dianya. Kasih tahu itu Ustadz, biar tahu dia itu lagi nonton Islam itu indah itu dia, ya nggak Bib? Ya Bib, kasih tahu. Jadi sebenarnya ibu nggak mau curhat, tapi ibu menggunakan Islam itu indah ini supaya beliaunya tuh tahu gitu hukumnya bagaimana gitu. Punya utang tahu Oh hukumnya tahu, gitu ya. ibunya sebenarnya tahu hukumnya tahu. Tahu juga. Tahu, tapi yang biar lebih mantap. Kan Ustadz saya ngomong. ngutang itu niatnya mau nolong gitu ya. Ya. Kadang-kadang kita dikirain banyak duitnya ya. Heeh. Padahal biar dikabul Tuhan lah. Perkiraan mereka itu memang kita punya duit banyak gitu. Alhamdulillah. Oke, silahkan Ustadz Syam. Baik, niatnya sudah benar, niatnya sudah bagus, yaitu dalam rangka menolong orang lain. Jadi subhanallah, tapi kita sebagai manusia ini tidak selamanya dalam keadaan menolong. Kadangkala kita yang keadaan ditolong karena roda pasti berputar. Maka sekarang ibu menolong lagi nih saudaranya yang sedang berutang. Bagaimana cara orang yang punya piutang menolong yang sedang berutang? Cara menolongnya yang paling tepat mengingatkannya. Kemarin kamu ada utang ya sama saya ya. Saya juga belum berkelebihan banget, jadi saya masih butuh untuk dikembalikan. Kalau saya sudah berkelebihan banget, saya sedekahkanlah. Tapi saat ini saya belum berkelebihan, subhanallah. Saya butuh daripada apa yang kamu kemarin hutang itu. Toh saya lihat di sosial media kok jalan-jalan terus, makan-makan terus perasaan. Mau sampein aja. Sampein aja, kenapa saya nagih itu karena saya lihat kau jalan-jalan. Seandainya saya lihat kau sakit, saya lihat kau dalam kekurangan, tidak mungkin juga saya tagih. Tapi saya lihat kau jalan-jalan ke sinilah, ke itulah. Tapi kau belum bayar hutang, hari ini saya mau tolong kau dengan cara mengingatkanmu. Masya Allah, baik. Gimana Bib? Harus gimana ini Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, ketika kita punya utang, harus tahu diri. Karena apa? Karena kalau kita nggak bayar, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh sahabat. Dan sahabat bilang, Fulan bin Fulan meninggal. Maka Rasulullah bertanya, apakah dia punya hutang? Dia punya hutang ya Rasulullah. Rasulullah sudah mau bangun, duduk lagi senderan. Mempersilahkan sahabatnya untuk menyolatkannya. Mananya apa? Mananya adalah Rasulullah tidak mau menyolatkan. Rasulullah tidak mau menyolatkan. Oleh karena itu, orang yang punya hutang, dia akan sampai mati dikejar. Sampai di mizan Allah, dia akan diperhitungkan. Dan orang yang memberikan hutangnya wajib untuk mengingatkan kamu punya hutang. Agar apa? Agar dia gak berdosa. Agar dia terselamatkan. Ayo bayar hutang kamu. Sehingga apa? Sehingga engkau mendapatkan ridhonya Allah. Engkau diselamatkan oleh Allah. Wahai para kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang punya hutang. Tahu diri, bayar hutang kamu agar Allah kasih keberkahan. Kalau kamu niat buat bayar hutang, Allah kasih kamu rezeki. Tapi kalau kamu mempunyai niat nggak mau bayar hutang, maka Allah akan tutup rezeki kamu. Jadi pilih mana? Mau dibuka rezeki atau ditutup rezeki? Dan bagi, dibuka, alhamdulillah. Dan bagi mereka, ya kan, yang memiliki rezeki lebih untuk menghutangkan, maka doakanlah mereka yang punya hutang agar Allah berikan rezeki. Yang punya hutang juga tahu diri, niatlah untuk bayar hutang sehingga menjalin kebaikan. Minjamnya baik, ditagihnya ribut, akhirnya selek dua-duanya. Alhamdulillah min dzalik summa naudzubillah. Tapi ada juga yang bilang Bib, kalau misalkan ngutangin, daripada ngutangin kamu punya uang berapa mendingan kasih aja, ikhlasin aja, itu bener gak sih Bib kayak gitu? Kasih alhamdulillah. Utangin juga alhamdulillah. Gak sesuai dengan yang diminta hutang, gak apa-apa kan? Dua-duanya bagus. Oke. Kalau punya rezeki lebih, bila perlu tutupin. Oke, Tapi kalau baik. jadi kebiasaan jangan. Oke baik, sudah cukup Ibu, udah cukup, baik kalau begitu. Terima kasih Habib, Ustadz Syam terima kasih. Nah buat jamaah jangan kemana-mana, habis ini kita masih akan lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita dengan tema Kamu Gak Sadar. Ini tanda Allah ingin kamu naik level, jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Yeah. Oh jamaah!